Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Hazimara dengan NIM 1824023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Pertama, kita akan membahas mengenai biografi Kiai Haji Bisri Mustafa, di mana orang-orang mengenalnya dengan nama Mbah Bisri Rembang. Beliau lahir di Desa Pesawahan, Rembang, Jawa Tengah, dari pasangan Kiai Haji Zainal Mustafa dengan Hajah Khadijah. Nah, nama asli beliau adalah Mas Hadi, di mana beliau berganti nama setelah menunaikan ibadah haji di kota suci Mekah. Nah, ini adalah suatu adat di Jawa, mungkin hanya di Jawa atau saya tidak tahu bagaimana di tempat lain. Biasanya ketika orang Jawa itu pergi haji, ketika pulang mereka berganti nama. Mengenai riwayat pendidikan beliau pada usia 4 tahun beliau sekolah di Sekolah Jawa Angkoloro di Rembang pada tahun 1922, di mana sekolah Angkoloro ini adalah sekolah rakyat atau sekolah dasar untuk bumi putra. Setelah itu beliau harus pindah karena diajak oleh orang tuanya untuk pergi haji. Sepulang dari haji beliau sekolah di Holland Indie School atau HIS di Rembang, di mana sekolah ini adalah milik Belanda. Kemudian oleh seorang kiai beliau disuruh keluar karena menurut beliau itu sekolahnya Belanda, tidak baik untuk Kiai Haji Bisri Mustafa tersebut. Kemudian beliau kembali sekolah di Sekolah Jawa Angkoloro, kemudian melanjutkan di pesantren Kajen Rembang pada usianya yang menginjak usia 10 tahun. Kemudian beliau pindah lagi ke pesantren Kasingan pada tahun 1930. Kemudian beliau belajar di Mekah. Karya tulis Kiai Haji Bisri Mustafa sangat banyak sekali, mencapai 54 buah judul, meliputi bidang tafsir, hadis, akidah, fikih, sejarah kenabian, balaghah, nahwu, shorof, kisah-kisah, syair-syair, doa, tuntunan modin, naskah sandiwara, khutbah-khutbah, dan lain-lain. Setelah kita mengenal seorang Kiai Haji Bisri Mustafa, kita berlanjut pada pembahasan tafsir Al-Ibris karya beliau. Nah, tafsir Al-Ibris ini menggunakan sistematika mushafi, di mana tafsir ini dibahas dari surat yang pertama yaitu Al-Fatihah dan berlanjut sampai pada An-Nas. Nah, tafsir Al-Ibris ini dicetak 30 jilid sama dengan jumlah juz dalam Al-Qur'an, menggunakan bahasa Jawa dan tulisan pegon. Model penulisan kitab Al-Ibris yang ditulis oleh Kiai Haji Bisri Mustafa sebagai berikut, yaitu Al-Qur'an ditulis dengan makna gundul, terjemah tafsir ditulis di pinggir dengan tanda nomor ayat terletak di akhir, sedangkan nomor terjemah terletak di awalnya. Nah, itu sebagai pembeda. Kalau seumpama nomor ayat itu ada di akhir, kalau seumpama nomor terjemah itu ada di awal. Kemudian diberi keterangan-keterangan lain. Metode penulisan tafsir ini yaitu dengan ijmali, dengan pendekatan birroi. Kitab tafsir Al-Ibris ini ditulis Kiai Haji Bisri Mustafa kurang lebih selama 4 tahun, yakni mulai tahun 1957 sampai 1960 dan selesai pada hari Kamis tanggal 29 Rajab 1379 Hijriah, di mana tanggal itu bertepatan dengan 28 Januari 1960 Masehi. Setelah selesai ditulis, tafsir ini ditashih oleh beberapa orang ulama dari Kudus yang ahli dalam bidang Al-Quran, yakni Kiai Arwani Amin, Kiai Abu Ammar, dan Kiai Hisham, serta Kiai Syahroni, di mana setelah ditashih, tafsir ini disebarluaskan melalui penerbit Menara Kudus. Sebelum beliau meninggal, Kiai Haji Bisri Mustafa sempat membuat tafsir Al-Ibris berbahasa Indonesia. Pada sekitar bulan Maret atau April ditemukan 15 juz terakhir dari tafsir Al-Ibris berbahasa Indonesia oleh Gus Adib dalam bentuk tulisan tangan. Nah, karena yang ditemukan adalah juz 15 terakhir, maka dapat diidentifikasi bahwa tafsir ini sudah diterjemah pada bahasa Indonesia oleh beliau
full 30 juz. Namun untuk 15 juz awalnya itu belum ditemukan. Pada Muqaddimah kitab Al-Ibris beliau mencantumkan, Al-Qur'an Al-Karim sampun kathah ingkang dipunterjemah dening para ahli terjemah, wonten ingkang mawi bahasa Walandi, Inggris, Jerman, Indonesia lan sanes-sanesipun. Malah wonten ingkang mawi tembung daerah Jawa, Sunda lan sapanunggalipun, ugi sampun kathah. Kanthi terjemah wau umat Islam saking sedaya bangsa lan suku-suku lajeng kathah ingkang saged mangertos makna tegesipun. Yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan Al-Quran Al-Karim sudah banyak yang diterjemahkan oleh para ahli terjemah. Ada yang berbahasa Belanda, Inggris, Jerman, Indonesia, dan lain sebagainya. Bahkan banyak pula ada yang sudah diterjemahkan pada bahasa Jawa, Sunda, dan sejenisnya dengan model terjemah tadi. Umat Islam dari berbagai suku bangsa memahami dan mengerti makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kiai Haji Bisri Mustafa menulis kitab tafsir karena dorongan oleh kebutuhan masyarakat Jawa pada khususnya, sehingga ketika Al-Quran ini diterjemahkan, ditafsirkan dalam bahasa Jawa, orang-orang Jawa ini dapat memahami bagaimana maksud dari ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya kita akan membincang mengenai video Gusmus. Nah, di sini saya mengambil video pertama yaitu mengenai Quran surat Al-Fatihah, di mana beliau itu membuka dengan nasihat-nasihat baru menginjak kepada penafsiran. Nah, di penafsirannya tersebut Gusmus itu menjelaskan sebagaimana sistematika kepenulisan tafsir Al-Ibris, yaitu mulai membacakan ayatnya lengkap, kemudian bagaimana nama surat tersebut, bagaimana ayat-ayatnya, seperti itu. Kemudian baru membacakan lafadz demi lafadz, seperti itu. Nah, menurut saya pribadi mengenai penjelasan Gusmus itu sangat baik sekali, karena beliau itu mengungkapkan perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian beliau itu menjelaskan seperti ini. Jadi beliau itu dalam penafsiran itu tidak kaku. Jadi beliau mengambil semua dan dibedah secara jelas bagaimana sih Quran surat Al-Fatihah ini, seperti itu, seperti di tafsir Al-Ibris. Nah, kemudian namun pasti ditemukan sesuatu yang kurang di sini. Nah, menurut saya pribadi memang tafsir ini, channel ini memang bagus untuk orang-orang Jawa. Contohnya saya paham mengenai apa yang diperbincangkan di video tersebut. Namun untuk orang-orang yang masih awam dengan bahasa Jawa, orang luar Jawa yang sangat tidak tahu mengenai bahasa Jawa, pasti sulit untuk mengetahui apa sih maksud dari ini, seperti itu. Jadi mereka butuh translation gitu. Mungkin nantinya tafsir ini, channel ini dapat memberikan subtitle untuk bahasa Indonesia atau kedepannya bahasa Inggris atau bahasa Arab untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Bila ada kurangnya saya mohon maaf karena pasti banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.